into jannah. Mesir disebut sebagai negeri Anbiya, negeri para nabi, karena begitu banyak nabi yang ada di tempat ini. Kita mulai sejarah para nabi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah yang pergi ke Mesir. Pada saat itu Raja Mesir jatuh cinta, senang, suka terhadap Siti Sarah sehingga berusaha untuk mengganggunya, untuk menyentuhnya. Namun Allah membuat tangan Raja menjadi kaku, tak bisa bergerak. Raja sangat ketakutan sehingga memberikan seorang budak bernama Siti Hajar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah agar meninggalkan Mesir. Di Mesir ini pula lah kita kemudian mengingat sejarah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Dan di dalam sumur tersebut orang-orang menemukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa pergi ke Mesir dan dijual menjadi seorang budak. Salah seorang petinggi, pembesar, orang hebat Mesir membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam inilah disukai oleh ibu tirinya bernama Zulaika. Sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang hebat di Mesir. Dan juga dengan kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Dahulu Fir'aun sangat-sangat ketakutan. Ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menggantikan dirinya menjadi seorang raja. Sehingga Fir'aun membuat sebuah peraturan. Anak laki-laki yang lahir pada saat itu semuanya harus dibunuh. Tak lupa juga Mesir dikenal sebagai negeri Kinanah. Bermakna adalah tempatnya anak panah, tempatnya para ulama-ulama. Ulama-ulama ini menyebar ke seluruh penjuru negeri dan mengenalkan Islam, agama rahmatan lil alamin. Ada 120 piramid yang tersebar di Mesir dan 12 piramid kita temukan di Giza. Di belakang saya adalah piramid yang paling besar bernama piramid Khufu. Piramid ini termasuk dari 7 keajaiban dunia. Tingginya 137 meter, dibangun oleh 100.000 orang selama 20 tahun. Dahulu setiap Fir'aun atau setiap raja telah membuat piramidnya masing-masing. Fungsi dari piramid ini adalah untuk meletakkan jenazah mereka dan meletakkan pakaian-pakaian serta harta-harta mereka. Karena mereka memikirkan akan masa depan mereka di hari kemudian, bahwa mereka harus mempersiapkan perbekalan mereka untuk menuju ke kehidupan berikutnya. Mesir menjadi salah satu negara tertua di dunia, umurnya 5.000 tahun. Dan biasanya kalau kita melihat piramid, di bagian puncaknya akan tertulis riwayat kehidupan Fir'aun. Karena Fir'aun sendiri sebelum wafatnya akan menuliskan tentang cerita kehidupan, baik keburukan atau kebaikan yang telah mereka lakukan. Karena mereka percaya mereka akan dihukum oleh dewa-dewa setelah kehidupan di dunia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat begitu ramai pengunjung datang ke tempat ini untuk melihat kehebatan pembangunan di masa Mesir kuno. Dan saya telah berada di daerah yang kawan-kawan bisa melihat Sphinx. Sphinx adalah salah satu patung yang terbesar di dunia, terbuat dari satu batu yang utuh. Dan Sphinx terdiri dari kepala manusia yang menunjukkan kepandaian dan kebijaksanaan, dan juga terdiri dari badan singa yang menunjukkan kekuatan. Tujuan dibuatnya Sphinx adalah untuk menjaga 3 piramid besar di belakangnya. Mari kita lihat kebesaran di zaman Mesir kuno Sphinx. Fustat adalah ibu kota Mesir yang keempat. Disinilah saya berada. Fustat disebut juga sebagai kota 3 agama karena di sini terletak gereja, sinagog, dan juga masjid. Masjid apakah yang berada di belakang saya? Ini adalah Masjid Amr bin As. Siapakah Amr bin As? Amr bin As awalnya adalah pedagang biasa. Ia sempat berdagang ke negeri Syam. Amr bin As pun pada akhirnya pulang menuju ke Madinah. Dan disitulah beliau menerima Islam di tahun 8 Hijriah. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin As menjadi komandan perang dan meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menaklukkan kota Mesir.
Inilah Masjid Amr bin As yang dibangun pada tahun 640 Masehi atau 21 Hijriah. Masjid Amr bin As merupakan masjid pertama yang dibangun di Mesir dan dibangun di Afrika Utara. Saya akan masuk ke dalamnya. Ada cerita yang menarik pada saat pembangunan masjid ini. Pada saat itu Amr bin As menginginkan Masjid Amr bin As dibangun di tempat ini. Namun ada rumah milik seorang Yahudi yang tua. Tapi Yahudi yang tua itu tidak ingin rumahnya dipindahkan untuk dirubah menjadi masjid. Maka Amr bin As pun berusaha untuk menggusur atau membongkar rumah itu. Yahudi tua ini mengadukan hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat marah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengambil tulang dan kemudian menggaris seperti huruf alif dan diserahkan kepada seorang Yahudi yang tua tersebut untuk diserahkan kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As menerima tulang tersebut, ia merasa sangat-sangat ketakutan karena ia paham maksud dari Umar bin Khattab adalah berlakulah adil kepada siapapun. Maka Amr bin As pun berusaha untuk meminta maaf kepada Yahudi yang tua. Namun, lihatlah apa yang terjadi kepada Yahudi yang tua. Yahudi yang tua merasa bahwa agama Islam adalah agama yang sangat-sangat adil. Sehingga beliau pun jatuh hati, jatuh cinta. Dan pada saat itu mengatakan, dirikanlah masjid di atas rumahku. Dan ia pun masuk dalam agama Islam karena Islam mengajarkan mengenai keadilan. Dalam perjalanan dari Kairo menuju ke Sinai, saya berhenti sejenak di sebuah tempat yang dikenali dengan nama Ayun Musa atau mata air Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, kami haus, kami memerlukan air, kami ingin minum." Lalu kembali Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat di atas batu dan batu tersebut terbelah menjadi 12 mata air. Bani Israel pun bisa meminum dari mata air tersebut. Disinilah mata air itu yang sekarang kita hanya bisa menemukan 4 mata air saja. Ayun Musa. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Laut Merah. Laut inilah yang menjadi saksi Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun adalah seorang yang sangat zalim dan sangat sombong mengaku dirinya Tuhan. Namun di akhir hidupnya, ketika laut hendak menenggelamkan dirinya, barulah Fir'aun menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Namun di akhir hidupnya tidak berarti apa-apa lagi. Allah tenggelamkan, Allah hancurkan Fir'aun. Namun jasadnya masih bisa dapat kita tengok dalam sebuah museum di Mesir. Tujuannya adalah untuk diambil pelajaran agar tidak menjadi orang yang syirik, agar tidak menjadi orang yang sombong, agar tidak menjadi orang yang zalim seperti Fir'aun. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada saat zaman Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun bermimpi bahwa ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Oleh karena itu, Fir'aun meminta agar pada tahun itu bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel haruslah dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam diletakkan oleh ibunya di dalam sebuah peti dan dialirkan di atas sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dididik, dijaga, dan tinggal di rumahnya Fir'aun bersama dengan Asiyah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mulai dewasa, suatu hari Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana dan melihat adanya pertengkaran di antara 2 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel dan kaumnya Fir'aun. Lalu tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam pun membela kaumnya Bani Israel dan membunuh orang dari kalangan Fir'aun, sehingga membuat Fir'aun dan seluruh orang pada saat itu marah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam melarikan diri pergi jauh meninggalkan Mesir menuju sebuah kota bernama kota Madian.